Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Madriga dengan NIM 1124007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lanjutan materi dari linked list. Eh, Sebelumnya kita sudah jelaskan dari halaman 1 sampai 20, sekarang halaman 21 sampai selesai. Pada halaman 1 ini, kita membahas mengenai double di linked list. Jadi, eh, istilahnya itu sebelumnya pada single list, setiap simpul hanya menyimpan referensi ke simpul yang berada di tempat belakangnya. Eh, Keterbatasan single linked list. Jadi single linked list itu sulit untuk menghapus simpul pada ujung akhir tail dan list secara efisien. Dan secara umum kita tidak dapat menghapus simpul eh, secara sembarangan di tengah list secara efisien jika hanya diberikan referensi langsung ke simpul tersebut. Ini disebabkan karena kita tidak dapat mengetahui simpul yang mendahulunya atau predecessor, padahal simpul pendahulu tersebut harus diperbarui pointer penerusnya next. Jadi struktur data single list itu bersifat syarat. Setiap simpul hanya tahu siapa simpul berikutnya, tetapi butuh terhadap simpul sebelumnya. Hal ini menimbulkan dua masalah besar dalam efisiensi waktu komputasi. Itu operasi penghapusan tail dan operasi penghapusan simpul di tengah. Eh, di slide selanjutnya, keterbatasan single linked list ini diatasi oleh struktur doubly linked list, di mana setiap simpul menyimpan referensi eksplisit ke simpul sebelum dan sesudahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan di posisi sembarang tempat dapat berjalan dalam waktu konstan 01. Untuk menghindari kondisi khusus saat beroperasi di dekat batas ujung list, kita menambahkan simpul khusus di kedua ujung, simpul header di awal dan simpul trailer di akhir. Simpul penjaga sentinel tidak menyimpan elemen data. Pada list kosong, next memiliki header menuju ke trailer, pref memiliki trail menuju ke header. Jadi ada dua referensi pointer. Jadi pada setiap simpul pada double linked list memiliki atribut tambahan. Jika pada single linked list hanya ada elemen next, maka double linked list ditambahkan dengan pref yang menunjuk ke simpul di sebelah kirinya. Ada juga sentinel nodes yang berfungsi untuk mengeliminasi logika percabangan rumit yang saat memanipulasi ujung list. Double linked list mengimplementasikan konsep interlist atau simpul penjaga. Ada header yang difungsikan sebagai elemen pertama, header pref selalu bernilai 0. Trailer difungsikan sebagai elemen terakhir, trailer next selalu bernilai 0. Kedua simpul penjaga ini murni kosong, tidak menyimpan data dari pengguna. Di selanjutnya, instruksinya eh, penggunaan Sentinel menyederhanakan logika operasi program. Simple header dan trailer tidak pernah berubah, hanya simbol-simbol nyata di antara keduanya yang dapat berubah. Jadi si header dan trailer itu tidak berubah, hanya yang berada di antara kedua tersebut yang bisa berubah. Semua operasi penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dengan cara yang seragam, yaitu menyisipkan atau menghapus simpul di antara sepasang simpul yang sudah ada. Selanjutnya pada slide 24 ini ada visualisasi menampilkan ilustrasi kasus penyisipan. Yang kasus pertama itu menyisipkan simpul baru pada posisi sembarang tempat di dalam list yang tidak kosong. Yang kedua, menyisipkan simpul baru di bagian awal list setelah header. Jadi untuk menyisipkan simpul elemen baru di antara dua simpul yang sudah ada, misalnya di antara simpul predecessor kiri dan successor kanan, algoritma melakukan penataan ulang pointer sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat sebuah instansi simpul newest node E
Langsung kita arahkan pointer mundur simpel baru ke pendahulu, yaitu newest pref sama dengan predecesornya. Langsung kita arahkan pointer maju simpel baru ke penerus, newest next. Newest next, newest next, perbarui pointer maju dari pendahulu agar menuju ke simpul baru. Predecessor next, sama dengan newest. Perbarui pointer mundur dari penerus agar menuju ke simpul baru. Successor pref sama dengan next. Nama pada 25 ada pada slide 25 ini yaitu operasi penghapusan double linked list. Jadi isi slide yaitu menampilkan ilustrasi penghapusan simpul di lokasi sembarang tempat pada list. Karena menggunakan signal, kode program yang sama dapat digunakan untuk menghapus simpul pertama maupun simpul terakhir nyata. Jadi penghapusan simpul target node dari double linked list ini dilakukan dengan cara memotong alur pointer yang melaluinya, sehingga simpul target terisolasi dari rantai list. Pertama, temukan tetangga kiri dan target, predecessor sama dengan node ref. Temukan tetangga kanan dari target, successor dan sama dengan node ref. Setelah kita temukan keduanya, hubungkan pointer next root milik predecessor, langsung melompati target ke successor. Predecessor next sama dengan successor. Jadi kita hubungkan keduanya. Langsung kita hubungkan pointer pref milik successor, langsung melompati target ke predecessor. Jadi successor pref ke predecessor. Selanjutnya kita mendeklarasikan pemutusan atribut simple target. Atur not pref, not next, dan not element canon. Jadi hal ini penting agar sistem pembersihan Python dapat menghapus simple atribut dari memori RAM secara permanen. Pada slide 26 dan 20 ini dia adalah sebuah kode penerapan dari double linked list. Baik, kita akan buat kodenya. Sudah buat sebelumnya. Ini double linked list. Kita lihat saja langsung. Yang pertama ada deklarasi kelas double linked list base. Kelas ini sengaja diawali dengan garis tinggal sebagai konversi pemrograman berorientasi objek OPP di Python yang menandakan kelas non-public internal. Ada juga nested kelasnya itu kelas node. Kelas node dengan atribut slot elemen pref next digunakan untuk membatasi Python agar tidak membuat dinamis atribut. Itu yang ketiga ada instruktur metode init self menerapkan list kosong, barif self header, self node dan sebagainya. Ada juga metode pada kode ini yaitu insert between. Insert between ini menerima data dari simpul pendahulu predecessor dan simpul penerus successor. Simpul baru dibuat dengan pointer ke kiri, pointer kiri kanan yang telah diatur lalu tatan tetangga diperbarui untuk menuju ke simpul baru tersebut. Selanjutnya ada metode penghapusan delete node menerima simpul node yang akan dihapus. Pointer tetangga yang dihubungkan secara silang ukuran list dikurangi dan atribut simpul dikosongkan. Metode ini mengembalikan nilai elemen yang tersimpan dalam simbol tersebut. Anyway, PDF. Setelah itu di sini ada kode ada kode selanjutnya yaitu implementasi deki. Deki yang kita jelaskan aja sini kodenya. Implementasi deki dengan double linked list mencapai waktu berforecast dengan semua operasi penambahan dan penghapusan elemen di kedua ujung. Dan pemanfaatan sentinel mengubah logika batas list menjadi sederhana. Kelas enak linked deki mengoreksi double linked base ingin meneteskan fungsi public insert first dan delete first.
Kemudian dibanding pada array biasa, jika kita menyisipkan elemen di posisi terdepan, kita harus mengatur seluruh elemen yang sudah ada ke arah kanan untuk menyediakan slot memori kosong di indeks 0. Operasi ini memakan waktu 0n. Dengan menggunakan linked key berbasis double linked list, kita menyisipkan simpul baru tepat setelah sintilan header dalam waktu 0,1. Jadi sini ada implementasi dari metode-metode insert first, insert last, delete first, delete last. Selanjutnya pada slide 31 adalah tipe data abstrak data type yang telah kita bahas sejauh ini seperti stack, queue, dan deki hanya mengizinkan operasi pembaruan data pada satu ujung barisan saja. Perhatikan contoh antrian pelanggan. Bagaimana jika pelanggan yang ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai kasir atau meja loket? Bagaimana jika seorang sedang mengantri mengizinkan temannya menyela antrian pada sisi tertentu? Kondisi ini eh, memotivasi pembuatan abstrak data type yang lebih umum yang memberikan cara kepada pengguna untuk merujuk elemen di mana saja dalam barisan dan melakukan operasi penyisipan atau penghapusan secara acak. Selanjutnya ada penjelasan mengenai struktur data. Struktur data seperti stack dan LIFO menerapkan pembatasan untuk menjaga keteraturan data. Namun pembatasan ini menjadikannya tidak fleksibel. Solusinya itu kita menggunakan positional list ADT ini. Merupakan kontainer data linear yang mendukung kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi atau posisi suatu elemen dimanapun ia berada dalam sebuah list. Dengan memegang token posisi ini, pengguna dapat dengan cepat menyisipkan elemen baru sebelum atau sesudahnya, mengganti isi datanya, maupun menghapusnya dalam waktu konstan 01. Selanjutnya pada slide 32, ini pada barisan berbasis array, indeks numerik merupakan alat yang sangat baik untuk menyisipkan lokasi elemen dan atau tempat menyisipkan penghapusan. Namun, indeks numerik tidak cocok untuk linked list karena kita tidak bisa mengakses elemen secara efisien dengan mengetahui indeksnya. Mencari elemen pada indeks sebuah indeks mengartikan kita menelusuri list dari awal. Nilai indeks bersifat tidak stabil karena indeks suatu elemen dapat bergeser akibat operasi penyisipan dan penghapusan data di posisi sebelumnya. Contohnya eh, pada Word Processor slide 34 ini pengolahan kata memodelkan dokumen sebagai barisan huruf yang sangat panjang. Kursus digunakan untuk menandai lokasi suntingan saat ini tanpa harus menghitung indeks numerik karakter dari awal dokumen. Jadi hal ini menyebabkan ketidakstabilan indeks. Jika kita melacak elemen linked list menggunakan indeks numerik, operasi penyusupan dan penghapusan di tengah list akan merusak seluruh referensi indeks elemen di belakangnya. Selanjutnya ada kursus sebagai position marker. Melalui kursus pada program Cursor sangat tepat. Cursor bertindak sebagai objek penanda posisi. Ketika kita menekan tombol backspace, huruf sebelumnya harus dihapus dan ketika kita mengetik huruf disimpan tepat di posisi kursor berada tanpa perlu memerlukan berapa total jumlah huruf berada dalam dokumen tersebut. Selanjutnya slide 35 bolehkah menggunakan referensi simpul langsung sebagai penunjuk posisi. Jadi linked list menyediakan operasi penyisipan dan penghapusan di posisi manapun asalkan referensi ke simpul yang relevan tersedia. Ini sangat menarik untuk membuat update di mana referensi simpul bertindak langsung sebagai mekanisme penunjuk posisi bagi pengguna. Namun, mengakses simpul langsung melanggar prinsip desain berorientasi objek atau OPP khususnya aspek abstraksi dan enkapsulasi.
Alasan enkripsi simple yaitu mempermudah pengguna agar tidak terbebani detail teknis tingkat rendah, menjamin ketahanan data, memberikan fleksibilitas bagi pengembang untuk mendesain ulang struktur internalis tanpa merusak kode program pengguna. Selanjutnya di slide 36 ini yaitu ADT Position List Abstract Class Position. Jadi Position List menyediakan abstraksi berupa barisan barisan elemen ber, uh, Position List menyediakan abstraksi berupa barisan elemen dengan kemampuan mengidentifikasi lokasi elemen tersebut. Menyediakan tipe data abstrak membungkus yang lebih sederhana bernama position. Objek position bertindak sebagai penanda atau token di dalam list. Posisi P tidak akan berubah menjadi penyisipan atau penghapusan elemen di tempat lain di dalam list. Objek position hanya menghitung satu node metode publik. Objek posisi bertindak sebagai parameter input dan output pada metode manipulasi list. Selanjutnya di slide 37, metode membagi informasi dari position list. Pertama ada lfreeze mengembalikan position elemen pertama atau non jika kosong, last mengembalikan position terakhir atau non jika kosong, lbefore, lafter dan sebagainya. Ada juga bagian slide 38 ini metode mengubah isi data dalam position. Ada add phrase menyimpan elemen baru di awal list, at last, at before dan sebagainya. Di slide 39 ini perhatikan bahwa metode first dan last mengembalikan objek position bukan data elemennya langsung. Elemen asli dapat dibaca dengan memanggil metode elemen pada objek posisi tersebut. First element, elemen pertama dalam list, last element, elemen terakhir dalam list. Keuntungan menerima objek posisi sebagai return value, kita dapat menggunakan objek tersebut untuk menangani menavigasi list secara berantai menggunakan perulangan. While a cursor data first, well cursor is not known, print cursor element, cursor data after cursor. Karena mendukung fungsi iter, Python pengguna dapat melakukan traverse sederhana menggunakan for, yaitu for a in data print a. Pada slide 40 ada menampilkan simulasi serangkaian operasi penyisipan dan penghapusan. Di belakang terbentuk objek position P yang bentuk nilai 8. Dan juga first mengembalikan elemen pertama, after menyisipkan 5 setelah posisi P bentuk posisi key. Before key mengambil posisi sebelum key, up before, elemen after dan sebagainya. Pada slide 41 ada di sini ada deklarasi kelas, ada sebuah kode, ada deklarasi position double include kode tadi mengoreksi double list data untuk memanfaatkan fungsionalitas pembuatan node dan pointer dua arah. State class init self container menerima reference list container dan objek simpul internal. Elemen self mengembalikan data asli dari simbol self not element. Ada juga a key self order mengembalikan nilai true jika order juga merupakan position dan menunjuk ke objek simpul internal yang sama. Metode proteksi validate self p memastikan tipe data input adalah position dan memastikan p container itself mencegah pengguna posisi lain dan memeriksa p not next is none. Juga metode proteksi make position self not overriding as a bit when.
Pada slide 45 yaitu sorting optional list. Menampilkan implementasi fungsi sensor untuk wadah position list yang menampung elemen-elemen yang sebanding. Jadi logika pengurutan dilakukan dengan memelihara tiga petunjuk posisi. Marker, titik terkanan, titik terkanan dari bagian sublist yang sudah dalam keadaan terurut, pivot elemen berikutnya tepat di sebelah kanan marker yang akan disisipkan ke lokasi yang tepat. Walk pointer yang bergerak ke arah kiri dari marker untuk mencari elemen kiri pertama yang lebih kecil atau sama dengan nilainya dengan pivot. Slide 46 yaitu di kasus memelihara frekuensi akses ini istilahnya menyimpan koleksi elemen sekaligus beberapa kali. Kali masing-masing elemen diakses oleh pengguna. Contoh kasus, web browser mencatat URL yang paling sering dikunjungi oleh pengguna. Aplikasi pemutar musik yang membuat daftar lagu terpopuler yang sering diputar. Ada juga metode public access E menghapus elemen E yang menambah counter hitungan aksesnya dan menyisipkan ke list jika belum ada. Remove E menghapus elemen E dari daftar. Top K mengambilkan iterasi bersih ke elemen populer sebagainya. Pada slide 47 dan 48 ada sebuah kode ini sintaks. Kita akan jelaskan aja sintaks dari kode ini. Pertama kita deklarasi favorite list. Next setelah kelas kita memiliki properti self value, fungsi internal find position, fungsi internal move up, dan fungsi public access self. Yang selanjutnya optimasi dengan move to front heuristic. Jadi pada implementasi sebelumnya metode akses dijalankan dalam waktu proporsional terhadap letak indeks di dalam daftar favorit. Jika E berada pada posisi K, sekali suatu elemen diakses, elemen tersebut cenderung akan diakses kembali dalam waktu dekat. Move to front heuristic itu memanfaatkan lokasi referensi ini untuk meningkatkan kinerja metode akses. Ide dasarnya adalah memindahkan elemen langsung ke bagian depan setiap kali elemen tersebut diakses. Harapannya adalah elemen tersebut akan segera diakses kembali dalam waktu dekat. Konsekuensinya, urutan list berdasarkan jumlah frekuensi akses absolut menjadi hilang. Pada slide 50 ada skenario akses sebanyak n 2 n pangkat 2 kali pada list berisi n elemen. Elemen 1 diakses n kali, elemen 2 kali elemen n diakses 6 kali. Jika kita melakukan list secara count terus secara count, maka waktu pencarian sebanding dengan n tambah 2 n tambah 3 n titik n kali n kurang n 1 2 3 dan sebagainya. Pada slide 51 menggunakan heuristik MTF untuk skenario pengujian yang sama. Akses pertama ke setiap elemen I makan waktu sebanding dengan posisinya. Namun akses berikutnya ke elemen yang sama hanya memakan waktu 01 karena elemen tersebut sudah berada di paling depan. Total waktu eksekusi untuk menghasilkan seluruh deret akses tersebut berkurang menjadi sebanding dengan 0 n pangkat 2. Kesimpulan, pada skenario ini heuristic move to front terbukti berjalan jauh lebih cepat, namun efek ini tidak universal. Di beberapa pola akses acak lainnya, MTF bisa jadi lebih lambat. Ya, pada slide 52
trade-off pada move to front heuristic. Itu versi MTF tidak mengelera elemen terurut berdasarkan jumlah akses absolutnya. Ketika kita memanggil top K untuk mencari K elemen terpopuler, kita terpaksa harus mencarinya secara manual. Cara kerja metode top K pada MTF: salin seluruh elemen list favorit ke list baru bernama temp. Lakukan pencarian sebanyak K kali. Pada setiap pencarian, temukan elemen dengan count tertinggi di temp. Laporkan elemen tersebut, lalu hapus elemen tersebut dari temp. Implementasi metode ini memakan waktu 0 dan jika K adalah konstanta, kompleksitas waktu adalah 0n, namun jika K eh, n waktunya menjadi 0n pangkat 2. Operasi ini dapat dioptimalkan menjadi 0n bagi log n menggunakan algoritma performa standar 0n tambah k log n menggunakan struktur data priority heap, yaitu heap. Selanjutnya di slide 53 ada implementasi kelas overlays MTF berdasarkan baris. Kita jelaskan baris. Deklarasi subclass class of favorite list MTF mewarisi seluruh fungsi dasar metode move up, mewarisi seluruh fungsi dasar dari overlays metode move up selfie. Metode ini ditulis dengan ulang overridden jika posisi bukan elemen terdepan, harus simpel dari posisi lamanya, metode top dan sebagainya. Di sini ada juga kodenya di slide 54, perbandingan efisiensi array based dan link based, kelebihan dan array. Akses cepat array menyediakan waktu 01 untuk membantu elemen berdasarkan list numeris berlanjut terus menentukan waktu 0k mengakses manfaat perangsang penelusuran. Kinerja konsisten lebih cepat, konsumsi memori lebih rendah. Worst-case bounds pas slide mana worst-case bounds constant struktur list linked menyediakan kepastian batas waktu yang terbutuh konstan untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan operasi perbesaran ukuran resizing array dinamis yang memiliki keputusan terautomatisasi. Aspek ini sangat penting untuk sistem waktu nyata. Modifikasi tengah yang efisien. Linked list melakukan operasi penyisipan dan penghapusan di bagaimanapun. Selanjutnya, sini summary-nya. Kita telah membahas topik berikut dalam perkuliahan ini, yaitu keterbatasan berbasis array dan mengapa linked list diperlukan, berbagai jenis linked list, single linked list, circular linked, dan double linked. Implementasi antara ujung, the key, dan menggunakan linked list, pembuatan struktur data berarti bernama position list, di kasus memelihara data favorit berdasarkan jumlah akses, analisis yang komparatif antara barisan berbasis array dan berbasis linked.